Ini apa ini? Kemarin kan ini pakai HCS Pak. HCS itu kan Ini lagi. jadi kalau sistem HCS itu kan Pak beton lah ganti kan Pak. Siapa konsultannya ini? Yang mana? Kalau konsultan berkata itu Pak. Ya konsultannya itu kontrolnya ini apa mana? PEBC. Apa? Oh iya. Yang merencanakan dia. Dokumennya mana? Jadi jawab dia dari berapa nilai kontrak menjadi bangunan ini? Dua gedung ini nilai pengawasannya dua. Itu ngaku tidak level loh. Turun. Iya. Ini di pucuknya keramik. Ini apa namanya? HCS Pak. Jadi turun sudah aplikasi. Itu kakek di Dempul ya? Iya Pak. Karena setiap sudutnya itu banyak yang enggak itu. Iya. Baja itu kan lembut Pak. Baja. Ini kan baja. Yang mana? Baja itu baja. Ya lembut terus. Jadi makanya beberapa spot-spot itu dia malah pecah dia. Kenapa? Ya kan lo beban itu untuk itu. Maksudnya seharusnya mereka harus sedikit di main ke spare itu. Secara yang mana? Jaraknya ini Pak. Tidak terlalu rapat gitu. Enggak oke. Iya. Antara HCS dengan ini tidak terlalu rapat gitu. Ini apa sih? Jadi hubungan. Jamur. Kenapa dia jadi kejamur? Ada air, Ada air ya. Memang kan itu kan memang belum ada apa ekspos itu belum ditutup belum final kan. Ya, karena mereka ini kan bukan pakai beton yang dicor setempat. Iya dia segini loh ya. Ya. Sebenarnya orang bangun gedung itu selain hal prinsipal lain, yaitu plumbing sama elektrikal itu menjadi satu kesatuan yang inti. Tidak mungkin kita habis kita pasang baru kita mau boring lagi. Perencanaannya apa? Boring dia di berapa spot ya. Itu ngerti ya. Tapi kamu ngomong jujur bahwa perencanaannya itu detailnya tidak memperhitungkan itu. Kan engineer itu aturan dasarnya seorang engineer hanya ada 3 lebihnya. 1 safety, 2 lingkungannya, 3 baru biaya. Karena dia pakai sistem HCS lantai yang sudah Itu nama itu nah tidak hadir ya mandi elektrikalnya harus kita kalau kita planning kemarin ada yang gantung dalam pekerjaannya Pak. tidak bisa kok dananya terbatas. Justru desain awal plumbing dipasang, elektrikal dipasang, continue pekerjaan lain. Tidak ada urusannya dengan duit sebenarnya. Bukan pada saat kami kemarin apa itu mitra tahap ini atau kan dari kan di mana di mana di kamar dulu kan Pak ya jadi kan karena Gini loh, Anda menjelaskan saya seperti apapun tidak masuk di akal saya. Contoh ya ini ya, ketika kita membuat WC, titik plumbingnya di mana? Kemudian kapan kita masangnya? Mungkin kita masang keranjang dulu baru masang plumbing. coba cak mana tadi kan pemborong cak mana rencana kamu apa ini di tiap kamar Ini banyak yang menyatakan dari pucuk ini baru apa? dari sapat Sak apa? untuk turunan ini Kenapa dia turun di sini? Banyak. ya setiap itu kan sapu kan kita pakai kubur itu Nah, terus ngapul pasang ngapul pasang ini baru tapi nih saya ini bangun hotel bertingkat. Ini nggak bisa kamu ngomong. Ya. Kita udah hitung kan ketika kita bangun ada hujan.
Ketika kita bangun elektrikal dan plumbing, lubang mana supaya gampang kita mengerjakannya? Maka ada control box. Ini para insinyur karung berhasil bangunnya ini, mendesainnya. Walaupun anggaplah ITB segala macam. Kapan? Saya biasa kerja sama ITB itu di tambang. Karena ini udah datang, dipakai tuh udah siap. Karena ini hari ini berangkat dari Palembang kita. Maka kemarin kita karena Indian dari Jakarta. Itu ngapa dia jadi matang model itu? Ngomong di kali ini yang ditanya coba yang mana? Itulah tadi Pak, kalau ngomong itu Memperhatikan detail mungkin yang dilakukan. Kenapa? Kita engineer itu ada namanya sequence project. Mana dulu, mana tujuh. Nah, kemudian semua pekerjaan itu tetap berlaku rule of thumb-nya, aturan dasar. Satu yaitu unsur safety, kedua unsur environmental, baru kita bicara cost. Kalau duanya ini tidak benar, makanya cost akan mahal. Kita akan ulang. Ketika kita bicara planning, itu bicara environmental, bicara lingkungan. Karena tidak desain dengan benar, kita harus ngebor lagi, harus ngelobangin lagi. Betul. Kalau dia jelasin sama saya karena biaya, sekarang pertanyaan saya, biaya 1 juta dengan 100 miliar sama nggak harus masang planning? tidak, itu sebenarnya Pak. Kemarin waktu anggaran total kan ini kan, kita mau keluar pintu itu kali dapatlah plumbing dengan kerjaan. Dan dulu, kamu menjelas apapun, saya dengan siapa namanya? Tidak, kerja di mana? Di BI. Saya nggak nerima. Sekarang kamu bangun WC. Ketika kamu bangun WC itu, kau bicara listrik, bicara plumbing, Pak. Pertanyaan berikutnya, kapan kita masang plumbing, kapan kita masang elektrik? Sequence project-nya, Pak. Jadi kalau itu Pak dengan anggaran itu kita dapat masang plumbing, dapat masang kebutuhan. Benar, aku ngerti bahwa kalian itu memasang plumbing, masang keramik, TV. Pertanyaan sekarang, kenapa plumbingnya tidak ada lubang dari awal? Gitu. Kalau sekedar masang plumbing saya ngerti. Kalau dia jelasin sama saya kena anggaran. Anggaran apa? Bikin rumah 10 juta dengan bikin bangunan 100 miliar sama. Kapan kita masang plafon? Kapan kita masang elektrik? Kapan kita masang plumbing? Bukan masalah banyaknya pekerjaan, duit. Gitu loh. Jadi pekerjaan ini lanjutan dari yang kemarin Pak Bumornya juga sama. Jadi kebetulan kemarin yang untuk lantai HRC ini kan kita besar itu kok itu kan? Ya saya ngerti sekarang ya, poin daripada saya bicara. Saya tidak mau plumbing sama elektrik jadi masalah. Ya kan? Karena dari awal udah nggak benar ini. Sekarang kalau saya jadi kontraktor, saya juga nerima perintah kerja. Perintah kerja itu kalau namanya bangunan dari mana? Dari desain. Desain itu apa? Makanya adanya namanya project plan. Oke, habis ngerja ini turun di sini, habis ngerja ini turun di sini, kan begitu. Coba yang mana yang nggak ditutup ditunjuk sama saya, yang airnya jadinya ini. Iya di mana? Ya oke, itu naik. Berapa persen selesai kantor ini? Kantor ini aja. Tahun berikut perlu duit berapa sampai bisa dipenuhi dibumi? Bupati tadi 18. Awas. Ini ruangan apa? Ngerti saya. Gua contoh ya, orang bangun jalan tol itu berubah segala macam. Dari awal tidak ada lagi yang lubang, bentuknya segala macam. Udah tahu karena engineeringnya detail Pak. Nah sekarang gimana? Titik listrik mana? Boleh. Buat juga listrik itu mana? Mesti Pak. Bubur lagi Pak. Bukan
Inilah bangunan sekian miliar, tapi estetikanya tidak berubah, tapi muncul. Betul? Ini goblok aja jelasin sama saya dia ini. Kalau udah tahu bahwa dia pada saat dia ngaji ini bahwa di sini akan ada titik, dia kan tinggal garis. Betul? Kalau ini kan ngebor aja, musik dia ini jelas sama saya. Ya kan? Dan ini bukan bupati gak ngerti lapangan, gak ngerti bangunan. Coba gambar masa di mana titiknya di sini? Ya kan? At least di sininya itu sudah ada bakalan doa, segala macam. Dan kontraktornya juga itu ada bilang. Jadi pengusahanya akan terima juga. Kalau dia memang bawa di sini nanti akan lari di situ, sudah ada lapangan di sini. Apakah dia nanti akan pakai insert di dalam? Apakah dia pakai pipa? Dia udah tahu sebelum dia ngaji. Salah apa benar saya? Ngomong metodologi seperti itu. Nah, kalau dia kan jawab aja terus. Bahwa dia boleh benar berencana. Nah sekarang kontrol CCTV-nya pelambingnya di mana nanti? Kontrol box pelambingnya. Ya, saknya itu di mana? Ya contoh kamar mandi ini di mana? Kemudian ketika di situ ada bunyi dibuka di sini dia lihat pipa nomor sekian itu gambarnya ada. Di sini ada desainnya juga. Kemudian kalau terjadi apa-apa, evakuasi emergensinya dari mana sih? Evakuasi. Inilah pemerintah, pemerintah musuh. Kembali lagi aturannya. Engineer itu attention to detail, safety, environmental, kemudian baru bicara cost. Nah, kalau dia tidak mengacu kepada dua hal pertama, cost akan timbul biaya. Biaya contoh, sekarang harus pouring lagi, ya kan? Kemudian harus nampal lagi. Nah, sekarang saya nanya, berarti semua pipanimasinya di dalam sini apa di atas? Seluruhnya ini, seluruhnya. Nanti dan di bawah ini. Yo induknya kaki di mana? Di setiap sak. Di bawah. Itu bawah. Yo. Nah terus ngontrolnya kaki mukanya di mana? Mana induk sapnya? Berapa buat? Kenapa tidak dialiri keluar? Berapa biaya memperbaikinya? Nanti kamu kontraktor, kamu juga minus standar jelas juga kamu. Standar musuh dulu. Berarti inisiatif cuma sekali. Para pengontrolnya juga tidak ada yang beres. Itu kan dibiarin. Kepala PT-nya tidak beres, kontrolnya tidak beres, perencanaan tidak beres, monet tidak beres, membiarkan air begini. Kalau benarnya itu 100 juta, betul? Iya. Kalau ditanya apa baju turun dari pucuk dari tadi, cuma pipa itu. Berarti waktu ini apa connectionnya di pipa di sini kan buat apa? Kalau pakai air pipa berapa? Atau itu dicapak dibentuk L lagi. Itu sementara atau berapa mana? Sementara. Apa tak bisa? Kan kemarin kan itu kan belum ada. Iya gini dulu ya, kamu nggak usah pakai ngomong sekuen pekerjaan. Sekarang pekerjaan ini menjadi tidak benar, betul?
Contoh kalian kontraktor, bisa saja dibilang orang bocor semua. Padahal belum, kenapa kalian nggak rapatin? Mantu. Pak, saya waktu gaji tambang, segede jarum aja, segede rambut, ini enaknya juga sama, diketok. Ya kan? Kami cuma bawa kelereng ya, tak, bukan, ini bukan. Nah kita pemerintah kan tak mungkin begitu. Artinya dari awal harus benar. Contoh air di sini dulu, kalau juga, nggak bisa. Berapa dia ada kunci? Tahun ini ada? Ada. Yuk anggaplah ada usaha nanti kerjain habis, ngunci temporary supaya ketika hujan banjir nggak di sini, dia ngalir benar. Nggak usah dulu nak final. Jadi concern saya di sini masalah listrik sama plumbing. Artinya pekerjaan ini harus mogok. Nah kalau mogok finishingnya itu nanti nggak berubah. Kecuali memang benar-benar hati-hati. Nah, yang ketiga, bahwa gedung ini harus multi years. Jadi tidak bisa habis ini nanti diam lagi baru berkontrak lagi bulan minggu, terserah nak seperti aku. Tapi konsekuen. Jadi barang tidak hilang, tidak ini, itu kan rumah adat itu hancur. Dan itu aku juga mau rumah adat itu, ya kan? Nah, kemudian kontraktor, kamu harus punya inisiatif juga, inisiatif ya kan? Dan sebenarnya kalau bangunan segede ini itu harus ada rapat mingguan. Oke, kita minggu ini mau progres mana? Kemudian kontrol, jadi yang ikut itu PU, tim pembangunan, monet segala macam ikut. Gitu. Bila perlu inspektorat diajak. Rapat mingguan, mana sequence project? Kenapa ini tidak selesai? Kan begitu kalau proyek gede. Nah, kemudian kontraktor itu adalah kontrolnya oleh pemerintah. Nah, kalau kamu tidak pernah ada rapat, susah. Bisa aja di antara pekerjaan ini ada yang perlu dirubah. Nah kita pemerintah ini merubah tidak segampang apa yang dibayangkan, tanpa ada minute out meeting dan kesepakatan bersama, betul? Nah akan timbul cost. Nah sedangkan cost pemerintah tidak boleh lebih, harus sama dengan nol dan kualitas baik atau silpa. Betul. Nah kalau kamu tidak pernah rapat proyek segede ini namanya. Oke, minggu ini bahwa kita akan kerjaan ini. Janji kontraktornya apa? Udah kontrol. Nah, mulai sekarang rapatlah mingguan. Bahwa proyek ini selesai tutup tanggal berapa? Di bulan 12. Tidak bisa loh proyek gede tanpa ada rapat itu. Contoh hal sepele air netes terus sampai ke bawah, semuanya dijamur di bawah, itu dibiarin. Padahal itu hanya di lock, dikunci, kemudian dia ngalir tempat lain, selesai kan? Lubangnya di sini dikasih apa itu yang semprot putih? Silikon. Nah, silikon, selesai kan? Udah habis dia 2 biji itu, 1 tabung ini. Nah kenapa dia begitu? Satu kan, kamu tidak concern. Kedua, standar hidup kalian rendah gitu dalam bekerja. Nah yang paling penting sekali lagi apa? Safety-nya. Safety-nya orang bekerja di sini itu jangan sampai ada yang kejepit, jangan sampai ada ini kecelakaan kerjanya kan, gitu. Kemudian keamanannya apa? Jangan sampai barangnya hilang. Kenapa? Kalau situ hilang berarti nama baik Nusantara akan rusak. Dan tidak ada preman-preman yang artinya tekan sana, tekan sini. Masa pemerintah ditekan?
Nah, itu harus ada rapat mingguan. Minggu ini kita menyelesaikan material mau datangnya mana.